Tentara Nasional Indonesia. Itu. Update KKB yang di Yahukimo dong Pak, saat ini seperti apa? Iya, jadi memang kalau bicara yang kemarin ya, penyerangan KKB di Yahukimo, kita tahu bahwa di Papua ini kan banyak propaganda yang memang menyasar kepada pemerintah Indonesia. Nah, tentunya pelibatan TNI ataupun aparat lain di Papua ini adalah bentuk dari hadirnya negara. Kita menginginkan Papua itu yang sejahtera, sama seperti dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Nah, operasi-operasi yang dilakukan itu memang menggunakan beragam pendekatan, mulai dari kesejahteraan, kemudian pendidikan, ekonomi, sampai dengan keamanan. Karena kita tahu bahwa di Papua memang ada isu organisasi yang menamakan dirinya OPM, yang memang sering melaksanakan propaganda, dan bahkan terkait dengan insiden terakhir itu yang disasar adalah warga sipil. Ada 11 penambang ilegal yang memang menjadi korban dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka dibunuh dengan sadis, bahkan ada yang organ tubuhnya terpotong ya. Ini tentunya juga perbuatan yang memang tidak bisa ditolerir karena sudah melanggar kemanusiaan. Walaupun mungkin ada statement dari OPM yang menyampaikan bahwa itu adalah agen-agen intelijen. Nah, kita makanya dalam proses evakuasi ini memang saat ini mengedepankan kepolisian untuk membuktikan bahwa yang dijadikan korban oleh OPM itu benar-benar adalah warga sipil. Mungkin teman-teman media masih ingat beberapa waktu lalu itu ada juga guru, bahkan pada saat beberapa waktu lalu juga ada juga tenaga kesehatan yang memang mendharma baktikan untuk membangun Papua. Tapi memang susah ketika ada organisasi yang punya ideologi, ingin mungkin memerdekakan diri dan mungkin punya agenda tertentu, akhirnya memukul rata sampai warga sipil pun dibilang sebagai agen intelijen, dan ini tidak benar. Makanya saya klarifikasi, apa yang dilakukan OPM di Yahukimo itu sangat tidak berperi kemanusiaan dan menyasar warga sipil. Jadi propaganda yang dilakukan dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar. Nah, jadi makanya saya minta tolong teman-teman media membantu juga nanti mengklarifikasi, sehingga bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, karena mereka narasinya di luar negeri, mereka banyak punya perwakilan-perwakilan yang secara individu mendekati baik itu dari LSM, tokoh-tokoh pemerintahan untuk menyebarkan propaganda. Nah, dewasa ini kita tahu bahwa ada misinformasi itu masih bisa dimaklumi, mungkin secara tidak sengaja. Tapi ketika kita melihat disinformasi atau malinformasi, itu adalah memang penyesatan informasi yang dilakukan untuk merusak dan menyesatkan pemikiran ataupun persepsi yang melihat ataupun mungkin membaca. Jadi nanti tolong teman-teman media membantu menyuarakan apa yang memang terjadi di sana. TNI pada prinsipnya selalu akan menjaga kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu untuk kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Masyarakat sipil, baik itu yang orang asli Papua ataupun yang pendatang di sana, itu adalah tugas TNI untuk menjaga, karena itu bagian dari keselamatan bangsa. Dan Papua sendiri merupakan wilayah teritorial Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai nanti karena ada propaganda, ada pernyataan yang menggunakan video, dokumentasi, kemudian disebarluaskan ke luar negeri, terbentuk opini seakan-akan itu adalah benar. Banyak memang disinformasi yang beredar, apalagi dengan ada media sosial, yang digunakan narasi-narasi yang menyudutkan pemerintah dan TNI. Nah, saya berharap memang masyarakat ini bisa lebih jeli lagi, dan tentunya kita tidak bisa hanya bekerja sendirian, Kemhan dan TNI. Berbicara Papua ini adalah harus multidimensional, karena saya sampaikan tadi ada isu kesejahteraan di situ, pendidikan, ekonomi, kesehatan, termasuk sampai dengan keamanan. Itu proses evakuasinya sudah selesai atau kemudian masih berlangsung ya, karena untuk pos yang terdekat jaraknya juga cukup jauh, dan langkah yang diambil, yang diputuskan oleh Mabes TNI adalah kita mengedepankan teman-teman dari kepolisian untuk membuktikan bahwa tidak ada sama sekali koneksinya warga sipil yang sudah dibantai oleh mereka, oleh OPM secara membabi buta. Ada kurang lebih sekitar 11 yang menjadi korban, kemudian dikait-kaitkan bahwa itu adalah agen intelijen. Nah, tentunya kita berkolaborasi dengan semua pihak, baik dengan penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang ada di Papua untuk menjaga stabilitas yang ada di sana. Tuh. Pak, kalau terakhir mungkin update yang soal dugaan mobil dinas Kemenhan. Oh iya. ada update konfirmasi